Mungkin teman-teman ada yang sama dengan saya, mendapatkan notifikasi email dari YouTube yang isinya seperti ini. Ya, ini adalah pemberitahuan dari YouTube yang isinya supaya kita mengupdate pajak Amerika. Nah, ini masa berlakunya sampai akhir 2024. Jadi kita wajib mengisi pajak Amerika. Sebenarnya bukan hanya pajak Amerika saja, tapi pajak Singapura juga wajib kita isi. Kenapa kita harus isi semuanya? Karena ini ada hubungannya dengan gaji kita. Supaya nggak ke pending, kita wajib mengisi pajak Amerika dan pajak Singapura. Nah, di video kali ini saya mau share ke teman-teman bagaimana langkah-langkah mengisi pajak Amerika dan pajak Singapura supaya gajian kita nggak ke pending. Alhamdulillah, gaji saya kemarin sudah nggak di pending lagi, sudah cair ya meskipun sedikit, tapi saya ucapkan syukur alhamdulillah. Ini bentuk apresiasi dari YouTube. Pertama kita buka Google Chrome, lalu klik Google AdSense. Nah, di halaman Google AdSense kita klik pojok kiri atas, lalu pilih info pembayaran. Di halaman ini muncul pemberitahuan masa berlaku formulir pajak Anda akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Jadi harus segera diupdate ya. Kita klik aja bagian ini, kemudian muncul halaman berikutnya. Pada halaman kelola info pajak, kita scroll aja ke bawah. Lalu kita klik kirim formulir baru. Sebelum memulai, kita diminta untuk memverifikasi akun Google kita. Kita isikan saja. Mulai formulir, kita diminta untuk memasukkan sandi akun Google. Nah, di halaman ini, apa jenis akun kita klik perorangan. Klik berikutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita pilih tidak, karena kita warga negara Indonesia. Klik berikutnya. Nah, ini jenis formulir pajak W8 kita klik W8 BEN. Kemudian kita klik mulai formulir. Pada halaman identitas pajak kita isi saja nama kita, bukan nama channel ya. Kemudian kita pilih negara atau wilayah Indonesia, jangan negara lain karena kita tinggal di Indonesia. Lalu scroll ke bawah, di sini ada TIN asing, kita isikan saja dengan NPWP. Nah, ini fungsinya supaya kita bisa mendapatkan potongan pajak 0-10%. Jadi, kalau kita nggak mengisi TIN asing ini, kita kemungkinan akan dikenakan pajak sebesar 30%. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di halaman alamat, kita klik saja alamat tinggal permanen. Nah, di sini muncul kolom negara atau wilayah Indonesia. Kita klik saja untuk alamat, lalu muncul otomatis alamat kita. Kemudian kita centang alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Lalu kita klik berikutnya, masuk ke halaman perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kita scroll ke bawah dan kita pilih ya, saya memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potongan pajak. Nah, lalu di sini muncul kolom penduduk negara berikut sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pajak. Kita isi saja, kita klik. Kemudian di sini kita pilih negara Indonesia. Kita scroll ke bawah, tarif dan ketentuan khusus. Nah, di sini ada royalti hak cipta lainnya. Kita klik saja. Dan di sini muncul pasal dan ayat. Kita klik saja, nanti ada otomatis muncul pasal ayatnya. Nah, sini pasal 13 ayat 2. Kita klik. Lalu geser sebelahnya tarif pemotongan pajak. Kita pilih 10% ya. Tarif yang paling rendah. Lalu kita klik centang dan centang lagi. Di sini ada pasal ayat, kita klik terus. Kita klik 0% tarif pemotongannya. Kita centang lagi. Kemudian royalti film dan TV kita centang lagi. Pasal dan ayat centang terus. Tarif pemotongan kita pilih yang terkecil 10%. Kemudian kita centang lagi. Klik berikutnya. Aktivitas dan layanan yang dilakukan di AS kita klik tidak. Kemudian kita klik centang, klik berikutnya.
Pada poin 5, pelaporan pajak, kita centang saja pengiriman secara elektronik direkomendasikan. Kemudian kita scroll ke bawah, perjanjian pengiriman secara elektronik. Nah, saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas ya. Lalu kita centang. Kemudian kita klik berikutnya di halaman 6 pratinjau dokumen. Di sini kita centang saja, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen tersebut. Kita centang dan klik berikutnya. Di halaman atau poin 7, konfirmasikan dan tanda tangani. Kita klik. Kita scroll terus ke bawah. Kita kosongkan aja bagian ini. Nah, di halaman tanda tangan Anda, di sini ada pertanyaan, apakah Anda mengkonfirmasi bahwa Anda adalah pemilik manfaat yang disebutkan dalam bagian identitas pajak di formulir pajak? Kita klik ya. Kita scroll lagi, lalu kita kirimkan. Nah, akhirnya selesai juga. Di sini ada informasi pajak Anda telah diterima. Itu artinya saya telah menyelesaikan update data pajak Amerika Serikat saya. Setelah menyelesaikan update pajak Amerika, kita juga diminta untuk laporan pajak Singapura. Nah, untuk laporan pajak Singapura ini lebih mudah ya. Dan langkah-langkahnya seperti ini. Kita klik tambahkan info pajak Singapura, klik mulai formulir. Nah, di halaman ini muncul informasi pajak Singapura. Nah, di sini ada pertanyaan, apa jenis bisnis Anda? Kita pilih saja jenis bisnisnya. Kita pilih perorangan ya. Dan apakah Anda memiliki bentuk usaha tetap di Singapura? Kita pilih tidak. Apakah Anda terdaftar untuk pajak barang dan jasa Singapura? Kita pilih tidak. Kemudian ada nomor entitas, kita kosongkan saja. Lalu kita scroll ke bawah, di sini ada halaman pembebasan pajak. Apakah Anda memenuhi syarat untuk pengecualian pajak? Kita pilih tidak. Apakah Anda memenuhi syarat untuk pengecualian pajak atau tarif pajak yang lebih rendah? Kita pilih tidak ya, biar nggak ribet. Nah, selesai, kita klik kirimkan. Info pajak Anda telah diterima. Itu tandanya pelaporan pajak Singapura kita sudah diterima. Tadi saya juga sudah menyelesaikan pelaporan update pajak Amerika dan juga pelaporan pajak Singapura. Semuanya sudah diterima. Dan itu artinya kita sudah menyelesaikan semua kewajiban kita sebagai YouTuber dan gaji kita kemungkinan tidak akan ditahan lagi oleh pihak YouTube. Sekarang saya coba cek pendapatan YouTube saya. Biasanya saya cek di YouTube Studio. Nah, di sini informasinya pembayaran sedang dikirim. Biasanya pembayaran diterima antara tanggal 21 sampai 26. Dan ini rincian pembayaran dari YouTube yang sudah saya terima tertanggal 21 Oktober. Untuk pungutan pajak Amerika Serikatnya 1.510 karena gaji yang saya terima juga kecil ya. Jadi potongan pajaknya pun kecil. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman YouTuber, terutama YouTuber pemula. Semoga tetap semangat dan semakin berkembang channelnya.